Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah pada himpunan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berbentuk soal cerita pada himpunan. Tapi sebelum itu kita belajar terlebih dahulu bagaimana cara membaca diagram Venn apabila berbentuk soal cerita. Nah, contoh yang pertama, di sini sudah ada diagram Venn. Diagram Venn ini menunjukkan kegemaran siswa dalam suatu kelas terhadap pelajaran matematika dan IPA. Kemudian kita diminta untuk menentukan banyaknya siswa yang pertama adalah menyukai matematika, kemudian hanya menyukai matematika saja, menyukai IPA, hanya menyukai IPA saja, menyukai IPA dan matematika, tidak suka keduanya, kemudian yang terakhir adalah jumlah anak dalam kelas tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menentukan banyaknya siswa yang menyukai matematika. Nah, banyaknya siswa yang menyukai matematika itu ditunjukkan oleh lingkaran matematika, semua yang ada di lingkaran matematika. Di sini ada dua angka, ada angka 10 dan angka 5. Kita tinggal menjumlahkannya. 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Kemudian, yang kedua, kita diminta untuk menentukan banyak siswa yang hanya menyukai matematika saja. Matematika saja berarti letaknya ada di sini yang berwarna biru. Berarti jumlahnya ada 10 orang. Nah, bedanya menyukai matematika dan menyukai matematika saja. Kalau matematika itu semua yang ada di lingkaran matematika. Tapi kalau hanya matematika saja, berarti letaknya yang ada di sebelah kiri. Yang tengah tidak dihitung karena yang tengah ini milik keduanya. Punyanya IPA dan punyanya matematika. Kalau matematika saja hanya yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita menentukan banyak siswa yang menyukai IPA. Yang menyukai IPA berarti semua yang ada di lingkaran IPA ini kita jumlahkan. Ada 5 dan 12, berarti hasilnya ada 17 orang. Kemudian kalau yang hanya suka IPA saja, berarti letaknya hanya di sebagian IPA. Yang ada di sebelah kanan ini, jumlahnya hanya ada 12 orang. Selanjutnya, banyak siswa yang menyukai matematika dan IPA, berarti suka keduanya. Letaknya ada di tengah yang berwarna hijau ini, jumlahnya ada 5 orang. Kemudian, yang keenam, tidak suka matematika dan IPA, berarti tidak suka keduanya. Letaknya ada di luar lingkaran. Jumlahnya ada 3 orang. Yang terakhir, kita diminta untuk menentukan jumlah siswa yang ada dalam kelas tersebut. Kalau kita diminta untuk menentukan jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut atau menentukan semestanya, berarti semua angka yang ada dalam kotakan ini kita jumlahkan. Berarti di situ ada 10 ditambah 5, ditambah 12, kemudian ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 30 orang. Nah, sekarang kita masuk dalam pemecahan masalah dalam himpunan. Nah, kita masuk ke soal cerita yang pertama. Di sini, dalam sebuah kelas terdiri dari 25 orang siswa, diketahui 9 orang siswa mengikuti ekstrakurikuler basket, 12 orang siswa mengikuti ekstrakurikuler bola voli, dan 3 orang siswa mengikuti keduanya. Kita diminta untuk menentukan banyak siswa yang tidak mengikuti keduanya, kemudian mengikuti ekstra basket saja, dan yang terakhir mengikuti ekstra bola voli saja. Nah, langkah yang pertama, kita harus menuliskan informasi yang ada dalam soal, kita daftar. Yang pertama, ada jumlah siswa atau semestanya ada 25 orang. Kemudian di sini 9 orang mengikuti ekstrakurikuler basket, berarti basket ada 9 orang. 12 orang mengikuti ekstra bola voli, berarti bola voli ada 12 orang. Kemudian 3 orang siswa mengikuti keduanya, berarti keduanya ada 3 orang. Nah, selanjutnya kita gambar diagram Venn-nya. Kita gambar diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan bilangan yang diketahui dalam soal. Nah, kita mulai dari yang tengah terlebih dahulu, yaitu yang suka keduanya. Yang suka keduanya di sini ada 3 orang. Kita masukkan di tengah sini. Kemudian langkah selanjutnya, lengkapi bagian kiri, bagian basket ini, dan bagian kanan, bagian voli.
Tapi sebelum itu kita kurangi terlebih dahulu dengan bagian tengahnya. Nah, bagian kiri bagian basket. Bagian basket yaitu lingkaran yang ada dalam basket ini jumlahnya harus 9. Berarti satu lingkaran basket ini jumlahnya harus 9. Nah, di sini sudah ada 3. Sudah ada 3, jumlahnya harus 9. Berarti kurangnya berapa? Berarti 9 dikurangi 3, berarti kurangnya ada 6. Di sini 6 ditambah 3, berarti jumlah yang ada dalam basket ini jumlahnya 9. Kemudian kita akan isi bagian voli. Bagian voli jumlahnya harus 12. Di sini sudah ada 3, berarti tinggal 12 dikurangi 3. Hasilnya adalah 9. Nah, kalau sudah, kita tinggal menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tentukan banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya. Tidak mengikuti keduanya, di sini letaknya yang ada di luar lingkaran. Nah, yang ada di luar lingkaran di sini belum ada, maka kita cari. Kalau tidak keduanya, caranya tinggal semesta dikurangi kiri. Kiri itu yang bagian sini, kemudian dikurangi yang tengah, dikurangi yang bagian kanan. Nah, semestanya tadi ada 25. 25 dikurangi 6, kurangi 3, dikurangi 9. Jumlahnya adalah 7 orang, kemudian kita masukkan di sebelah sini. Jumlahnya 7 orang. Nah, sekarang diagram Venn-nya sudah lengkap. Kita tinggal menjawab soal selanjutnya. Banyak siswa yang mengikuti ekstra basket saja. Ekstra basket saja, di sini ada 6 orang. Ada 6 orang, kemudian yang mengikuti bola voli saja, letaknya ada di sini. Berarti ada 9 orang. Oke, untuk contoh yang kedua, langsung kita tulis yang diketahui apa aja. Kita baca dari atas. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh siswa kelas 7, diketahui 30 orang siswa memiliki sepeda motor. Berarti di sini yang diketahui ada motor, yang memiliki motor ada 30 orang. Kemudian 24 orang siswa memiliki mobil di rumahnya. Berarti mobil ada 24 orang. Dan 10 orang memiliki sepeda motor dan mobil. Sepeda motor dan mobil berarti keduanya ada 10 orang. Sedangkan 16 orang tidak memiliki keduanya. Berarti tidak keduanya ada 16 orang. Kemudian kita diminta untuk menentukan jumlah siswa yang hanya memiliki sepeda motor saja, memiliki mobil saja, dan yang terakhir jumlah siswa yang disurvei seluruhnya. Oke, di sini kita sudah menuliskan semua yang diketahui. Yang pertama, kita gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bagian tengah, yaitu yang keduanya, yang memiliki keduanya, yaitu 10 orang. Kemudian kita masukkan yang tidak keduanya, ada 16 orang, kita masukkan di luar. Nah, setelah itu, kita masukkan bagian mobil sini. Bagian mobil jumlahnya harus 24. Harus 24, di sini sudah ada 10, berarti tinggal 24 dikurangi 10, hasilnya adalah 14. Kemudian kita masukkan bagian motor, jumlahnya harus 30. Di sini sudah ada 10, berarti 30 dikurangi 10, hasilnya adalah 20. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, kita langsung menjawab soalnya. Tentukan jumlah siswa yang hanya memiliki sepeda motor saja. Yang hanya memiliki sepeda motor saja, letaknya ada di sini, di sebelah kanan sendiri, yaitu jumlahnya 20 orang. Kemudian yang B hanya memiliki mobil saja, jumlahnya ada 14 orang. Kemudian untuk soal yang C, jumlah siswa seluruhnya, atau kita diminta untuk menentukan semestanya. Nah, cara menentukan seluruhnya atau semestanya, kita tinggal jumlahkan semua yang ada dalam kotakan ini. Ada yang sebelah kiri ada 14, kemudian yang bagian tengah ada 10, kemudian bagian kanan ada 20, dan bagian luar ada 16. Kita jumlahkan, hasilnya ada 60 orang. Untuk contoh yang ketiga, nah, kita langsung tuliskan diketahuinya sambil baca ya. Dari 60 orang dalam sebuah ruangan, berarti 60 orang ini menandakan jumlah atau semestanya, ada 60 orang. Terdapat 25 orang memakai kacamata, berarti kacamata ada 25 orang. 32 orang memakai topi, berarti topi ada 32 orang. Dan 15 orang tidak memakai keduanya, berarti tidak keduanya ada 15 orang.
Nah, kita diminta untuk yang pertama menentukan jumlah orang yang memakai kacamata dan topi. Terus jumlah orang yang hanya memakai kacamata saja, jumlah orang yang hanya memakai topi saja. Nah, kita bahas. Di sini sudah ada yang diketahui tadi, ada semesta, ada jumlah kacamata, ada yang memakai topi, terus tidak memakai keduanya. Kita gambar diagram Venn-nya. Kalau menggambar diagram Venn berarti kita mulai dari yang sebelah tengah di sini, yang suka keduanya, tapi kan di sini belum diketahui. Nah, kita tuliskan di sini tanda tanya karena kita belum tahu. Kemudian kita isi yang tidak suka keduanya ada di luar. Jangan sampai salah antara suka keduanya dan tidak keduanya. Kalau tidak keduanya letaknya di luar, tapi kalau yang suka keduanya letaknya ada di tengah sini. Kemudian kita isi bagian sebelah kiri kacamata, berarti di sini 25, berarti 25 dikurangi bilangan yang belum diketahui. Kemudian kita isi bagian topi, jumlahnya harus 32, berarti 32 dikurangi berapa kita juga belum tahu. Nah, sekarang kita isi bagian tengahnya terlebih dahulu. Bagian tengah ini menandakan jumlah orang yang memakai kacamata dan topi atau memakai keduanya. Nah, cara mencari bagian tengah yaitu caranya bilangan yang ada di sebelah kiri ditambah yang kanan, kemudian ditambah yang luar dikurangi semestanya. Atau kalau yang diketahui di sini, kacamata ditambah topi tambah yang tidak keduanya dikurangi jumlah semuanya atau dikurangi semestanya. Di sini ada 25 ditambah 32 ditambah 15 kemudian dikurangi 60. Hasilnya adalah 12 orang. Nah, 12 ini kita masukkan ke diagram Venn-nya. Yang bagian tanda tanya tadi, yang suka keduanya berarti di sini ada 12 orang. Kita masukkan di tengah, kemudian kita isi bagian kacamata, berarti kacamata di sini 25, berarti 25 dikurangi 12 hasilnya 13. Kita isi bagian topi jumlahnya harus 32. Harus 32 berarti 32 dikurangi dengan 12, berarti hasilnya adalah 20. Nah, kalau udah lengkap, kita jawab soal berikutnya. Jumlah orang yang hanya memakai kacamata saja. Ingat, kacamata saja, bukan kacamata. Kalau kacamata, full kacamata. Ada 13 dan 12. Tapi kalau kacamata saja, letaknya ada di sini. Cuma 13 orang. Kemudian, yang B. Jumlah orang yang hanya memakai topi saja. Topi saja, bukan topi ya. Kalau topi, berarti satu lingkaran topi ini. Kalau topi saja, hanya 20 orang. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!